Baik pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di RSUD Sekayu, saat ini kita sudah terhubung dengan Direktur RSUD Sekayu, Dr. Maxon P. Purbamars. Selamat sore dokter. Selamat sore Mbak Kiki. Gimana kabarnya dok? Sehat dok? Sehat. Baik dokter, seperti apa kronologis kejadian meledaknya tabung gas oksigen di Sekayu ini dok? Ya, jadi kemarin sekitar pukul 3:30 petugas gas medis di RSUD Sekayu sedang melaksanakan tugas mengisi tabung oksigen. Tapi tiba-tiba terjadi ledakan dan terjadi kebakaran. Sehingga sesuai dengan protokol rumah sakit itu terapkan sebagai kode red. Beberapa pegawai yang bertugas pada saat itu melakukan pemadaman dengan AVAR dan langsung menghubungi pemadam kebakaran. Dan saat itu terjadilah beberapa korban, khususnya petugas gas medis, mengalami luka patah tulang yang cukup serius, dan petugas yang melakukan pemadaman dengan AVAR melakukan beberapa luka bakar yang ringan. Sehingga kita fokus langsung melakukan penanganan secara intensif untuk korban dari petugas rumah sakit. Baik dokter, penyebab utama dari meledaknya tabung gas ini bagaimana dok? Ya, penyebab utama ini belum bisa kita simpulkan karena kita tahu bahwa ini adalah kecelakaan. Segala sesuatu yang dilakukan di Rumah Sakit Sekayu itu sudah ada standar prosedurnya. Jadi selama SOP dijalankan, biasanya minimal sekali terjadinya kecelakaan. Tetapi untuk ternyata ini sudah jadi kejadian, kita dibantu oleh pihak kepolisian untuk melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebabnya, agar di kemudian hari SPO ataupun standar prosedur harus diperbaiki. Segala sesuatu yang ada di Rumah Sakit Sekayu ini dilakukan dengan standar karena RSUD Sekayu sudah mendapati akreditasi paripurna. Baik dokter, bagaimana situasi di RSUD Sekayu saat ini? Apakah masih tetap kondusif atau bagaimana dok? Ya, kalau pada waktu kejadian, sesuai dengan protokol kode red, semua pasien kita keluarkan ke titik kumpul. Biasanya, pasien pasti akan mengalami kepanikan. Tetapi dengan protokol yang kita punya, standar yang punya, semua pasien bisa kita arahkan di titik kumpul, dan setelah keadaan tenang, karena dalam waktu di bawah 1 jam, kebakaran maupun situasi bisa dikendalikan. Lalu kita melakukan langkah-langkah untuk karena masalahnya di instalasi gas medis oksigen, kita menyiapkan tabung-tabung oksigen yang tersedia untuk dipakai. Lalu setelah dilakukan olah TKP, kita mengaktifkan kembali instalasi gas medis sehingga kebutuhan gas oksigen buat pasien itu teratasi. Jadi kurang lebih 6 jam semuanya sudah teratasi. Terbukti pada hari ini ada operasi bibir subing yang merupakan bakti sosial dari Smile Time dan Yayasan Umi Romlo bekerja sama dengan Pemkab Musi Banyuasin. Sebanyak 26 orang dilakukan operasi. Sehingga kalau ditanya kondisi rumah sakit saat ini, tidak ada hambatan dalam layanan, sudah berjalan sebagaimana mestinya. Yang kita sedang fokus adalah bagaimana melakukan perawatan bagi petugas kita yang mengalami luka yang cukup serius. Baik dokter, apakah ada korban jiwa dari kejadian ini dok? Ya, sementara ini tidak ada, tetapi mudah-mudahan kita berharap semua pasien yang ataupun petugas yang mengalami luka ini bisa ditangani dengan baik. Kita berharap dengan fasilitas dan dokter medis yang ada di Rumah Sakit Sekayu bisa memberikan yang terbaik buat petugas gas medis yang terkena musibah ini. Baik dokter,
Bagaimana dengan pasien yang ada di RSUD Sekayu? Apakah panik atau bagaimana setelah kejadian ini, dok? Ya, kalau pada waktu kejadian pasti secara naluri panik karena melihat ada kebakaran. Tetapi sesuai dengan protokol yang kita miliki SOP, itu kita lakukan dengan suatu sistem sehingga pasien bisa mengerti dan semua kejadian bisa kita mitigasi dengan secepatnya. Dan saat ini sudah berjalan seperti biasa, tidak ada masalah. Kita tetap memberikan layanan, UGD tetap buka, rawat inap tetap melayani, serta semua unit-unit layanan di rumah sakit tetap berjalan dengan baik. Baik, mungkin himbauan untuk kedepannya agar kejadian ini tidak terulang lagi, dok? Ya, ini memang sesuatu yang tidak kita inginkan, dibayangkan pun tidak. Sehingga kalaupun nanti kita mendapatkan hasil penyelidikan ataupun audit, kita akan memperbaiki segala sesuatunya. Walaupun kita sudah berusaha, karena instalasi gas medis ini kita gunakan sesuai dengan standar rumah sakit yang kita miliki, yang sudah diakui oleh Peraturan Menteri Kesehatan. Tetapi sekali lagi, semua kejadian kecelakaan bisa saja terjadi di mana saja dan siapa saja bisa terkena. Untuk itu kita membutuhkan masukan hasil dari penyelidikan ini agar kita bisa memitigasi ke depannya agar kejadian ini tidak terulang kembali. Terima kasih kepada Dr. Maxson dari RSUD Sekayu. Terima kasih atas Mbak informasi Nini. dan waktunya. Selamat kembali bertugas.